Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudaraku para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan dari episode sebelumnya, yaitu kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada fase beliau sudah berada di Gua Sur. Gua Sur itu terletak sekitar kurang lebih 6-7 km dari Masjidil Haram. Itu arah selatan. Kalau Madinah, kalau di sana itu arah ke utara, ini arah selatan. Dan beliau tiba di malam hari itu juga. Tentu sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu membersihkan tempat itu sebagai wujud pemuliaan yang luar biasa, pengorbanan yang juga luar biasa. Makanya kita tidak sependapat dengan orang-orang Syiah kalau harus membenci Abu Bakar, karena dilihat dari track record investasinya yang begitu luar biasa, maka kita termasuk orang yang hormat terhadap beliau. Bahkan kita juga meyakini jika ada dua timbangan, iman Abu Bakar ditaruh di satu timbangan dan seluruh iman kita digabung ditaruh di timbangan yang lain, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah sehingga kita hormat, kita muliakan. Kita berbeda dalam hal ini dengan orang-orang Syiah. Abu Bakar membersihkan, menutup lubang supaya tidak ada bahaya yang menimpa baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mempersilahkan Rasulullah masuk dan tinggal di Gua Sur itu selama 3 hari. Abu Bakar menjadikan pahanya sebagai bantalan bagi kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kelelahan, tertidur, di mana beliau itu merobek bajunya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada, jangan sampai ada binatang liar yang berkeliaran di tempat itu sehingga membahayakan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada kisah yang sangat menarik yang terekam dalam sejarah. Ketika Allah mengumumkan akan menempatkan nabinya di dalam Gua Sur ini, ada makhluk Allah, yaitu seekor ular, yang dia ingin tahu, ingin menatap, ingin melihat seperti apa wajah Rasul itu. Jadi kerinduannya dipendam untuk menatap wajah sang rahmatan lil alamin ini. Sehingga ketika pas dia bersembunyi di dalam lubang, lubangnya itu ditutup oleh kakinya Abu Bakar. Karena Abu Bakar khawatir ada sesuatu. Ternyata justru si ular ini menjadi marah. Bertahun-tahun menunggu, tetapi ketika hari H telah tiba, ditutup oleh kakinya Abu Bakar. Lalu digigit oleh si ular itu. Di riwayat yang lain kalajengking, tapi yang masyhur itu adalah seekor ular padang pasir. Jadi modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, wallahu alam bisawab. Yang jelas yang masyhur itu adalah seekor ular menggigit kaki Abu Bakar. Dan Abu Bakar menahan sedemikian rupa rasa sakitnya. Dan beliau tidak bergerak karena takut membangunkan kekasihnya, membangunkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena menahan rasa sakit yang tak terkira, dan beliau tidak di luar kontrol, air matanya menetes, dan itu menimpa pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu di luar kontrolnya Abu Bakar. Seandainya ditahu bahwa ada air mata yang akan jatuh ke pipi Rasulullah, maka beliau akan mengusapnya. Tetapi ini di luar kontrolnya, yang akhirnya membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Saat itulah Rasulullah langsung menatap wajah Abu Bakar. Lalu ketika telah menatap Abu Bakar itu, ditanya, "Ada apa wahai Abu Bakar?"
apakah engkau takut? Ternyata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, kaki saya digigit ular. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati gigitan ular itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, diludahi dan akhirnya sembuh. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, tempatkan Abu Bakar denganku di hari kiamat. Artinya tetap bersama dengan Rasulullah pada hari kiamat. Dan doa itu langsung dijawab oleh Allah dengan firman-Nya di Quran Surah Taubah ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini sebenarnya ditujukan kepada Abu Bakar yang saat itu dalam keadaan yang sangat kesakitan. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolong Muhammad, Allah cukup menjadi penolongnya. Jadi dikatakan kepada Abu Bakar, kalau kamu tidak menolong Muhammad, tetap Allah akan menolong Nabi Muhammad tanpa keterlibatan dirimu. Id akhrajahu alladzi kafaru thaniyatnain. Ketika orang-orang kafir mengusirnya, dia sebagai kedua dari dua orang yang berada dalam gua. Ini dipahami oleh para mufasir, yang dimaksud itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu ia berkata kepada sahabatnya, Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah pasti di pihak kita. Ternyata Abu Bakar bukan takut, bukan sedih meninggalkan kampung halamannya, karena kakinya digigit ular. Kakinya digigit ular. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Wa ayyadahu bijunudi lam tarauha, dan memperkuat dengan tentara yang tidak terlihat olehmu. Nah, saat itulah Allah menjadikan wibawa orang-orang kafir itu menjadi hina, dina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalimatullahi hiyal ulya, tetapi kalimat Allah itulah yang tinggi. Jadi sama dengan dalam kehidupan kita ini terlibat dalam dakwah atau tidak, kita bagian dari penolong agama Allah atau tidak. Tanpa kita, Allah tetap akan menjayakan agamanya. Kalau kita itu ikut terlibat di dalamnya, itu suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bahwa kita mendapat kehormatan terlibat untuk menjadi mata rantai daripada kejayaan agama. Karena tanpa kita pun agama akan tetap jaya, agama akan tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga awalnya ketika belum mengetahui bahwa Abu Bakar digigit ular, Rasul menyangka bahwa Abu Bakar ini karena berat meninggalkan kampung halaman, karena takut, karena khawatir. Maka dikatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah pasti berada di pihak kita. Akhirnya Allah menurunkan ketenangan, karena Abu Bakar bukan karena sedih meninggalkan kampung halaman, bukan karena takut, karena digigit ular, yang dalam sejarah akhirnya diludahi Rasulullah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan akhirnya diberi kesembuhan seketika. Dan ular itu dibiarkan keluar, dan akhirnya ternyata ditanya, dan ini salah satu mukjizat juga yang tidak terekam secara masif, bahwa Rasulullah berdialog dengan ular itu, yang ternyata dia sudah bertahun-tahun bertinggal di dalam gua itu, karena beliau tahu ada kekasih Allah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk ke tempat itu, lalu dia ingin memandangi wajah Rasulullah. Kerinduan yang begitu panjang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka tentu sakit hati, digigitlah ini kaki Abu Bakar. Maka dibiarkan wajah Rasulullah dilihat oleh mereka, karena wajah Rasulullah itu luar biasa. Di Madinah orang Badui saja yang belum pernah ketemu, belum pernah melihat sebelumnya, ketika datang ke Madinah, begitu ada kerumunan orang, maka dia dalam hatinya berkata, pasti ini yang bernama Rasulullah. Kenapa? Karena wajahnya memancarkan energi yang luar biasa, memancarkan kesejukan, keteduhan, kedamaian, keberanian, keikhlasan, sehingga orang Badui, yang orang kampung saja bisa mendeteksi ini pasti orang baik. Makanya sungguh aneh kalau kita menjadi pejuang agama, tapi wajah kita menjadi tidak meneduhkan, tidak menenteramkan. Spiritualitas kita menjadi hambar akhirnya. Nah, disinilah makanya seorang pejuang agama itu wajahnya harus mencerminkan suasana hati. Karena wajah ini apa yang tersurat itu gambaran apa yang tersirat.
Makanya di dalam Quran ada satu surah yang diberi nama dengan kondisi wajah, yaitu Al-Quran surah Abasa, yang dimaknai bermuka masam, atau kalau bahasa kita barangkali itu adalah cemberut. Yaitu. Jadi Rasulullah akhirnya dibiarkan wajahnya dipandangi oleh ular yang bertahun-tahun menunggu di Gua Sur untuk menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, 3 hari di dalam Gua Sur, tentu kita bertanya-tanya, apa kuat 3 hari nggak makan, nggak minum? Nah, padahal sebagaimana di episode berikutnya, beliau tuh sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika beliau bertahanut di Gua Hiro saja itu dibawahi bekal makanan. Jadi bukan beliau itu tidak makan, tidak minum. Itu melanggar sunatullah. Terus akhirnya berhari-hari, berminggu-minggu nggak makan, nggak minum. Terus akhirnya mendapatkan cahaya, padahal itu ilusi dari pandangannya, karena lamanya nggak makan, nggak minum. Beliau tetap makan, beliau tetap minum, yaitu yang diantarkan oleh Asma binti Abu Bakar yang setiap sore mengembala di situ, lalu malam hari memasukkan makanan ke dalam gua. Beliau tetap memikirkan itu semuanya. Jadi dalam perjuangan logistik itu harus dipertimbangkan segala sesuatunya sampai ke titik-titik terkecilnya. Makanya ketika sebagai seorang penyelenggara travel haji umroh, ketika jamaah tiba jam sekian, ini waktunya makan malam, ini bagaimana, itu semuanya harus dalam pengetahuan. Nah, pada saat-saat beliau berada di Gua Sur ini, ada peristiwa yang sangat kritis, di mana rupa-rupanya kafir Quraisy ini menyebar ke segala penjuru, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, hingga akhirnya sampai di kaki Gua Sur. Dan ada sempat naik sebagiannya. Dan ketika mereka sudah naik sampai akhirnya tiba di atas gua menuju ke pintu Gua Sur itu, ternyata mereka juga menemukan Gua Sur itu. Cuma mereka nggak sempat masuk ke dalam karena di pintu mulut gua di situ ada sepasang merpati yang sedang bertelur dan laba-laba yang sedang tinggal di rumahnya, di sarangnya itu. Lalu ketika sebagian mereka bertanya kepada yang naik, bagaimana, ada Muhammad di atas? Lalu mereka menjawab, tidak ada Muhammad, karena di sini ada merpati yang sedang bertelur, bahkan ini ada laba-laba sejak sebelum Muhammad lahir. Jawabannya seperti itu. Jadi tidak mungkin dalam akal mereka Muhammad di dalam. Kalau mereka di dalam pasti tidak akan ada merpati bertelur. Pasti tidak ada sarang laba-laba di situ. Karena ketika masuk pasti rusak. Dan ini adalah sesuatu yang lama. Dan yang ketiga ini yang kurang diekspos karena tumbuh pohon-pohonan tiba-tiba dengan izin Allah di pintu gua itu. Yang itu bukan pohon yang seolah-olah bukan baru tapi lama. Sehingga semakin menambah rasionalitas para pengejarnya bahwa Muhammad tidak mungkin berada di dalam. Begitulah cara Allah melindungi kekasihnya, dan ini pelajaran semuanya bagi kita. Menurut Syamsuddin Asy-Syafiri dalam Al-Majalis Al-Wa'diyah, beliau menjelaskan mengapa sarang laba-laba. Jaring laba-laba itu adalah bentuk perlindungan Allah untuk Rasulnya dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Sarang laba-laba merupakan perkara yang lemah menurut Quran. Makanya di Quran surah Al-Ankabut ayat 41, wa inna auhanal buyuti ittakhadat baita. Sungguh rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Ya, begitu juga rumah laba-laba ini adalah dijadikan wasilah oleh Allah sehingga orang kafir berbalik pikiran. Muhammad tidak mungkin berada di dalam. Ini artinya apa? Allah tidak perlu mengerahkan pasukan elit untuk melindungi kekasihnya. Cukup dengan sarang laba-laba, cukup dengan merpati. Tidak perlu Kopassus yang dilatih elit, tidak perlu malaikat-malaikat yang dikerahkan. Ini tujuannya untuk apa? Ini menurut Syamsuddin Asy-Syafiri adalah unsur pelecehan terhadap makar-makar orang kafir Quraisy. Bahkan dengan sesuatu yang remeh-temeh saja kalian bisa dikalahkan. Kalau ingat laba-laba ini, ingat merpati ini, kita teringat kisahnya Raja Namrud yang mereka dibunuh oleh Allah tidak dengan pasukan elit, dibunuh oleh Allah tidak dengan malaikat, dibunuh oleh Allah tidak dengan perkara yang sangat bergengsi,
Tapi Namrud itu kematiannya adalah disebabkan seekor nyamuk. Yang nyamuk itu pun cacat karena sayapnya hilang sebelah. Ini ada yang memahami kenapa Namrud dibunuh oleh Allah, dimatikan dengan seekor nyamuk yang sayapnya hilang sebelah. Seolah-olah Allah mengatakan, dengan seekor nyamuk yang cacat saja kamu nggak berdaya, apalagi kalau Allah mengerahkan seluruh bala tentaranya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah bertentangan, bertabrakan, berkonfrontasi dengan Allah dalam kehidupan ini. Karena 1, 2, 3 ayat-ayat Allah sudah kita lihat mengafarkan, menelantarkan dan menghinakan orang-orang yang memusuhinya. Dan itu akan pasti hina dina, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika sebagian pengejar untuk menjenguk ke dalam gua, yang lainnya menjawab tidak ada dan semuanya itu, lalu mereka kembali turun ke bawah dan Rasulullah amanlah saat itu. Ini menambah sesak Abu Jahal, menambah sakit hatinya, sehingga dia mengumumkan siapa yang bisa membunuh Muhammad disiapkan 100 ekor onta. 100 ekor onta itu luar biasa mahalnya. Akhirnya seorang pemuda bernama Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah, dan Rasulullah itu sudah keluar dari Gua Sur dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sempat menjumpai Rasulullah dan Abu Bakar, tapi datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, Suraqah sedang mengejarmu, tetapi dengan izin Allah bumi siap engkau perintahkan untuk mematuhi perintahmu. Maka ketika beberapa meter Suraqah ini mengejar dengan kudanya, dengan pedang terhunus, tiba-tiba Rasul perintahkan bumi telan itu Suraqah. Akhirnya terperosok ke dalam bumi hingga sampai ke lututnya. Ampun, ampun Muhammad, damai, damai, damai. Akhirnya dikeluarkan lagi, selamat. Dia mengejar lagi sampai akhirnya terperosok sampai ke pusatnya. Sampai 3 kali akhirnya terperosok. Akhirnya saat itu, wahai Muhammad, damai, damai, damai. Lalu akhirnya dia mendekati Muhammad, lalu minta diterangkan seperti apa Tuhanmu sebenarnya itu. Apakah Tuhanmu itu dari emas? Apakah Tuhanmu itu dari perak? Maka Jibril turun, lalu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah akhirnya diterangkan, dan akhirnya singkat cerita Suraqah ini akhirnya masuk Islam, dan bahkan Suraqah ini menjadi orang yang Islamnya sangat baik dan hidup sampai masa Umar bin Khattab. Bahkan ketika Suraqah ini umat Islam menaklukkan Persia, itu mahkotanya dipakai oleh Suraqah. Itu Rasulullah sudah wafat, itu di masa Umar bin Khattab, sehingga menjadi bahan tertawaan karena Suraqah ini orangnya ya dari segi fisik kurang pas kalau mengenakan mahkota dari Persia ini, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan. Dan itu sudah diucapkan Rasulullah semasa hidupnya. Jadi Masya Allah, luar biasa perjuangan Rasulullah. Dan maka pantaslah kalau Sayyidina Ali menetapkan, mengusulkan agar peristiwa hijrahnya Rasulullah dijadikan penanggalan Islam. Kenapa? Karena ada spirit perjuangan, heroisme, strategi, fungsi manajemen yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan setiap mengenang hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, kita akan membayangkan betapa beratnya memperjuangkan agama ini, betapa beratnya orang-orang dahulu, sehingga jangan heran kalau surga kelas atas, yang bahasa manusia itu kelas VVIP, banyak diborong orang-orang dahulu. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak orang-orang terdahulu, sedikit orang-orang kemudian. Karena orang-orang dulu telah menginvestasikan pikirannya, waktunya, tenaganya, hidupnya, jabatannya, usianya, semuanya diinvestasikan untuk menjayakan agama. Kalau kita orang belakangan itu kan sisa waktu, sisa tenaga, sisa jabatan, sisa usia, sisa harta, semuanya sisa-sisa. Maka orang-orang dahulu banyak mendapatkan kehormatan, dan kita tidak iri karena itu sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.